Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zakiyah Maudina Arifin, kalian bisa panggil aku Dina. Aku mahasiswa semester 8 jurusan informatika di Unwaha. Di video kali ini aku mau berbagi tentang refleksi diri aku, tujuan hidup aku, serta potensi diri aku, dan juga bagaimana aku memotivasi diri untuk terus berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, aku mau jelasin dulu sedikit tentang Achievement Motivation Training atau biasa disingkat AMT. Apa sih AMT itu? Achievement Motivation Training adalah proses pelatihan atau pembelajaran yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenal dirinya sendiri, memahami tujuan hidup, menggali potensi yang dimiliki, serta membangun motivasi dan mindset agar lebih berani berkembang dan mencapai tujuan. Nah, melalui konsep AMT ini, aku mencoba merefleksikan diri aku secara jujur, mulai dari apa yang aku inginkan, apa yang aku miliki, sampai bagaimana cara aku memotivasi diri untuk terus melangkah ke depan. Lewat konsep Achievement Motivation Training ini, aku ngerasa perlu ngebagi ceritanya ke beberapa bagian ya. Jadi ya udah, langsung aja. Yang pertama, tujuan hidup aku. Kalau bicara soal tujuan hidup sih ya jujur, tujuan hidup aku sekarang tuh masih sederhana tapi penting gitu. Alasannya kenapa? Karena aku belum bisa sepenuhnya hadir untuk keluarga aku, terutama buat orang tua aku gitu. Aku tuh pengen bisa bahagiain mereka gitu loh, bisa bahagiain mama sama ayah dan jadi contoh yang baik untuk adik-adik aku. Jadi tujuan jangka pendek aku sekarang adalah nyelesain kuliah dan dapetin pekerjaan yang kalau bisa nih sesuai sama minat dan bakatku. Lalu untuk tujuan jangka panjang, aku belum nargetin hal yang terlalu jauh. Ya mungkin menikah gitu kan. Tapi saat ini tuh aku ingin fokus dulu sama karir dan keluarga. Jadi buat aku, tujuan hidup itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi tentang orang-orang yang selalu ada di belakang kita. Ya, aku punya beberapa minat sih, ya cukup beragam gitu ya. Yang pertama nih, aku suka baca novel, kayak hampir semua genre pernah aku baca sih. Ya nggak semuanya juga, tapi kebanyakan aku pernah baca dari komedi, romance, thriller, horror, detektif, misteri itu pernah baca. Yang kedua tuh nonton anime. Jujur ya, emang anime tuh seru itu guys. Gak semuanya, tapi emang beberapa ya. Terus main game. Ya kayak ML sama HOK sih. Dua itu doang. Kadang Roblox juga. Habis itu sama gambar. Aku suka gambar, suka coret-coret gitu, gambar asal kayak lagi gabut gitu di kelas, gak ada kerjaan, gambar gitu kan. Terus masak. Ini tuh seru banget guys masak. Apalagi kalau orang rumah kita ini makan masakan yang kita bikin tuh rasanya adem banget gitu. Terus kalau bakatnya, aku kayak ngerasa punya kemampuan di bidang nulis. Karena apa? Dulu waktu masih MTS-nya aku pernah ikut kelas menulis tuh. Di situ kita itu disuruh untuk nuangin ide kita ke tulisan. Bebas, kamu mau nulis cerpen kayak mau nulis novel boleh gitu. Tapi setahu aku waktu itu cerpen ya. Jadi aku nulis cerpen di situ dan diterbitin di buku kumpulan cerpen sama sekolahan sama madrasah gitu. Selain itu, aku juga bisa gambar. Ya, meskipun masih niru referensi sih kayak copy paste sih sebenarnya ya. Tapi ya it's okay lah, dikembangin lagi. Dan aku juga cukup menikmati proses memasak untuk orang rumah. Dan itulah letak nikmatnya. Ya emang sih, semuanya tuh masih kayak setengah-setengah gitu kan. Tapi aku percaya nih, potensi-potensi itu suatu hari nanti bisa berkembang kalau terus dilatih gitu kan. Jadi kedepannya aku tuh ingin ngembangin skill nulis, gambar, masak, dan public speaking nih ya. Karena apa? Karena aku tuh masih kurang percaya diri kalau di depan umum gitu. Bener-bener grogi banget gitu. Nah untuk kelebihan nih, kan kita sulit ya nentuin kelebihan diri kita itu apa. Nah tapi kalau dari temen-temen ya, bisa lah. Aku tuh pendengar yang baik gitu. Seorang yang ingin
hindarin konflik sih, dan cukup bisa diandalkan dalam hal sederhana seperti memasak. Terus kalau untuk kekurangan, jujur banyak. Yang pertama tuh ya sering ngerasa nggak percaya diri atau insecure. Kedua tuh terlalu banyak pikiran atau overthinking. Dan yang ketiga tuh sering nunda kerjaan atau kadang ya malas. Dan hal-hal ini tuh sering banget jadi penghambat aku buat berkembang. Dan dari itu semua, biasanya paling pengen aku ubah tuh nunda-nunda kerjaan. Sumpah, sifat itu tuh musuh terbesar buat kita jadi lebih sukses. Karena apa? Kebiasaan itu tuh bisa menghambat masa depan diri kita gitu. Bicara tentang zona nyaman nih ya, zona nyamanku adalah hal-hal yang sudah aku ketahui atau aku kenal gitu, kayak lingkungan yang aku kenal, orang-orang yang aku kenal, kegiatan yang udah aku kenal gitu. Aku ngerasa sering takut sama hal baru, orang baru, maupun lingkungan baru, karena aku takut gagal atau nggak sesuai sama harapanku atau harapan orang lain gitu. Meskipun gitu ya, aku pernah berada di situasi kayak KKN sama magang nih yang mengharuskan aku untuk interaksi sama orang-orang baru. Ya walaupun awalnya pasti canggung, tapi perlahan aku tuh belajar untuk menyesuaikan diri. Dan kedepannya, hal yang paling pingin aku coba, tapi juga yang paling aku takutin adalah bekerja. Takut aku nggak mampu, takut salah, takut gagal, intinya takut gitu. Tapi aku mulai belajar bahwa rasa takut itu wajar dan justru bisa jadi tanda bahwa aku itu sedang tumbuh. Motivasi terbesar aku ya sebenarnya tuh sederhana gitu. Aku pingin bisa mandiri secara finansial, ngebantu keluarga, dan nikmatin hasil dari usahaku sendiri. Alasan aku bertahan sampai sekarang ya karena ada keluarga aku, ada orang tua aku, adik-adik aku, dan hal-hal kecil yang ngebuat hidupku tuh terasa layak untuk diperjuangkan gitu. Saat aku ngerasa lelah atau kehilangan semangat nih, aku tuh nyoba ngasih waktu buat diri sendiri untuk nenangin pikiran, lalu bangkit pelan-pelan gitu. Aku belajar bahwa menjaga diri sendiri adalah bagian dari tanggung jawab pribadiku. Nah, dengan mindset yang lebih positif, aku ingin ngelangkah sedikit demi sedikit menuju versi diri aku yang lebih baik gitu. Nah, sebagai penutup nih, aku pingin buat komitmen untuk diri aku sendiri. Aku berjanji untuk terus bertahan, menghargai diriku, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat serta lebih sadar akan tujuan hidup aku. Harapan aku setelah lulus kuliah adalah mendapatkan pekerjaan, bisa mandiri secara finansial, membantu keluarga, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!